excited to just hear what she has to say. At least this one time. You mind if we ask you some questions? Film dibuka di suatu malam. Terlihat seorang pria bernama John yang sedang berjalan seorang diri. Sempat merasa khawatir ketika seorang pria aneh mengikutinya dari belakang. Tetapi pria misterius itu menghilang saat John melihat seorang gadis kecil bernama Emma yang mengintipnya dari balik sebuah tembok. Sesampainya John di atas jembatan penyeberangan, ia kembali lagi melihat sosok Emma yang sedang berdiri menghadangnya. Namun setelah John memejamkan matanya, tiba-tiba si Emma pun langsung menghilang dari hadapannya. Hal itu pun cukup mengganggu si John. Tak lama kemudian, ia pun mencoba menghubungi si Emma lewat sambungan telepon. Terdengar suara Emma yang kini sudah beranjak dewasa. Ternyata selama beberapa tahun ini, John telah meninggalkan Emma dan ibunya karena ia terpincut menikah lagi dengan wanita lain. Oh my God, you picked up. What do you want? I know I screwed up, honey. And I just want to say I'm sorry. What the hell is wrong with you? I am trying to apologize. I am trying to fix this mistake. Di sini si John meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan dan berupaya memperbaiki hubungan mereka. Sayangnya usaha si John ini sia-sia karena Emma tak lagi mau mendengarkannya dan langsung mematikan telepon saat itu juga. Terlihat sosok pria bertopeng yang disebut sebagai The Jester muncul di belakang John. Namun sepertinya John mengetahui siapa sebenarnya The Jester ini. John pun berkata bahwa dia telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya. Namun karena usaha John itu gagal, maka The Jester tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menjerat leher John dengan seutas tali yang muncul entah dari mana. Lalu dengan sebuah gerakan yang dilakukan pada dirinya sendiri, The Jester mencekik dan menggantung John hingga tewas. Tidak puas sampai di situ, The Jester pun menjatuhkan tubuh John hingga ke bawah jembatan. Keesokan paginya, pemakaman John pun dilakukan. Ternyata Emma juga menghadiri pemakaman itu. Hanya saja Emma tidak berbicara dengan adik tirinya yang bernama Jocelyn. Berbeda dengan Emma yang tidak merasakan kesedihan sedikit pun, Jocelyn justru sangat bersedih karena mengetahui John meninggal akibat bunuh diri. Saat Emma mengabari ibunya mengenai upacara pemakaman yang telah selesai, ia tidak sengaja melihat The Jester sedang menari-nari di dekat peti ayahnya. Namun sosok The Jester itu pun langsung menghilang dalam sekejap yang membuatnya merasa heran. Pada malam harinya, Emma memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Jocelyn di sebuah bar. Sebagai anak yang selama ini bersama dengan John, Jocelyn mencoba untuk mengakrabkan diri dengan kakak tirinya tersebut. Pembicaraan ini sepertinya mulai membangun keakraban di antara keduanya. Sampai Jocelyn menunjukkan foto lama Emma bersama ayah mereka. Jocelyn pun menjelaskan bahwa foto itu ditemukan di kantong jaket sang ayah di malam kematiannya. Suasana pun menjadi semakin canggung saat Jocelyn bertanya kapan terakhir kali Emma berbicara dengan ayah mereka. Walaupun tidak menjawab pertanyaan tersebut, Emma memberitahu kalau satu-satunya hal yang dia ingat tentang ayah mereka adalah ketika John meninggalkan dia dan ibunya demi perempuan lain. Di sini Emma mengaku bahwa ia sangat membenci John karena lebih memilih hidup bersama Jocelyn, dan akibat kekesalan itu Emma pergi meninggalkan Jocelyn sendirian. Di tempat lain, Emma dikejutkan oleh kemunculan The Jester yang menghadang bahkan memaksanya bermain kartu.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Emma awalnya mencoba menghindar, tetapi tiba-tiba The Jester kembali muncul di hadapannya. Karena itu Emma bergegas memasuki sebuah toko berharap The Jester tidak mengejarnya. Setelah beberapa menit menatap ke arah toko, The Jester pun akhirnya meninggalkan Emma. Di dalam perjalanannya, The Jester melihat dua orang anak yang sedang mengumpulkan permen dari rumah warga. Mengetahui seorang anak mengambil lebih dari satu permen, tiba-tiba salah satu anak menghampirinya untuk meminta permen. Di sini The Jester pun membuat sebuah trik sulap untuk memunculkan permen dari telinga sang anak. Saat anak itu ingin mengambil kembali permennya, tiba-tiba tangan The Jester muncul dari dalam kantong. Sontak anak itu pun ketakutan dan kedua anak ini pun bergegas kabur. I said stop it! Give me his back! Help me! Help me! Jocelyn yang tengah bersantai di rumahnya, ia pun melihat bayangan seseorang yang mematung di balik jendela. Tetapi bersamaan dengan itu, teman-teman Jocelyn memanggilnya dari pintu depan. Mereka kemudian mengajak Jocelyn untuk pergi ke festival Halloween. Bahkan mereka mengingatkan kalau Jocelyn selalu pergi ke festival tersebut bersama mendiang ayahnya. Sementara itu, Emma yang telah meninggalkan toko sekali lagi dikejutkan oleh kemunculan The Jester seperti sebelumnya. The Jester meminta Emma bermain kartu. Akibat merasa selalu diikuti, akhirnya Emma memutuskan untuk mengikuti permainan The Jester. Setelah The Jester berhasil menebak kartunya dengan benar, Emma pun pergi dari tempat itu. Namun The Jester terus mengikutinya. Karena kesal, Emma pun mendorong The Jester. Sayang hal itu justru menyebabkan botol minumannya pecah. Sedangkan The Jester tidak bergerak dari tempatnya. The Jester lalu mengambil pecahan kaca sambil mengancam ia mengacungkan pecahan kaca itu ke arah Emma. Tapi tanpa diduga, The Jester malah menggesek lehernya sendiri. Tak lama setelah tumbang, The Jester pun tiba-tiba kembali bangkit. Hal itu pun menyebabkan Emma begitu terkejut dan bergegas pergi. Terlihat Emma yang terpaksa kembali ke toko sebelumnya. Emma lantas menceritakan apa yang baru saja ia lihat kepada penjaga toko. Namun penjaga toko berpikir bahwa Emma sedang mabuk. Ia pun memintanya pergi atau dia akan memanggil polisi. Alhasil Emma pun memohon izin ke toilet untuk membersihkan wajahnya yang berlumuran darah. Ketika Emma keluar dari toilet, ternyata dua orang polisi sudah berada di toko tersebut. Di sini Emma menjelaskan hal yang sama kepada kedua polisi itu. Namun sayang mendengar kisah Emma mengenai seorang pria berkostum Halloween yang bunuh diri tetapi bangkit kembali, membuat mereka juga menganggap Emma sedang mabuk. Tak selang berapa lama, Emma pun melihat The Jester memasuki toko dan berdiri di belakang mereka. Kedua polisi ini pun mencoba mengajukan sejumlah pertanyaan kepada The Jester, tetapi semua pertanyaan itu hanya dijawabnya dengan gerakan. The Jester kemudian berjalan ke samping dan tiba-tiba muncul di belakang Emma yang membuatnya menjadi sangat ketakutan karena hal ini semakin tidak masuk akal. Mereka kemudian meminta The Jester membuka topengnya, namun The Jester malah menunjukkan sebuah trik sulap di mana ia memasang borgol di tangannya. Tetapi dengan sebuah gerakan, borgol itu pun mendadak berpindah ke lengan kedua polisi. Alright, buddy. Sayang hal ini pun hanya sebuah permulaan, karena tanpa diduga The Jester menghilangkan babatok salah seorang polisi menggunakan topinya. Penjaga toko dan Emma pun bergegas pergi dari sana.
Scene pun berpindah ke tempat festival Halloween digelar. Terlihat Jocelyn yang melihat penampakan ayahnya yang sedang berdiri menatapnya dari kejauhan. Hal itu pun mendorongnya untuk mendekati ayahnya tersebut. Selang beberapa saat, Jocelyn pun melihat dirinya yang masih anak-anak menemui ayahnya. Di tempat lain terlihat Liam yang didatangi oleh The Jester. Ia pun langsung menunjukkan trik sulap menggunakan gelas. Awalnya semua terlihat normal, hingga tiba-tiba The Jester menunjukkan tumpukan gigi Liam yang tercabut. Parahnya lagi, pada gelas terakhir, The Jester menunjukkan bola mata Liam yang telah ia lepas. Melihat kondisi Liam yang amburadul, sontak Madison menjerit ketakutan. Ketika Alexis mencoba memanggil Jocelyn, bersamaan dengan itu pula The Jester mendekatinya dari belakang dan langsung menyerangnya. Bahkan dengan mengarahkan jari ke mulutnya, The Jester membuat Madison tercekik dan tewas saat itu juga. Di sini Jocelyn memohon agar dia membiarkan teman-temannya hidup dan bersedia melakukan apapun yang The Jester inginkan. Di tempat lain terlihat Emma yang melarikan diri, akhirnya berhenti akibat kelelahan. Saat itu ia menerima telepon dari ibunya. Emma pun sadar kalau yang berbicara di telepon adalah The Jester yang menyamar sebagai ibunya. What the fuck do you want with me? There's no way to talk to your mother. A little more smiling goes a long, long way. Di sini The Jester mengatakan bahwa Emma mewarisi perilaku buruk ayahnya. Ia juga mengatakan kalau Jocelyn telah mencoba membangun hubungan yang baik dengannya, namun sekarang semua sudah terlambat. Hal ini pun menyadarkan Emma bahwa The Jester telah melakukan sesuatu kepada Jocelyn. The Jester pun mengingatkan kalau Emma selalu membuat pilihan untuk lari dari masalah seperti yang dilakukan ayahnya dulu. We can keep playing. Emma pun melihat ayahnya yang berada di jembatan. Meskipun tahu itu hanyalah manipulasi dari The Jester, Emma tetap menemui ayahnya. Di sini John menjelaskan kalau ia mencoba menghubungi Emma untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak. Tetapi ia tahu Emma benar-benar sudah marah terhadapnya. Kemudian sembari mengalungkan tali ke leher Emma, John mengatakan bahwa Emma adalah alasan dia mati. Lalu tiba-tiba tali itu menarik Emma. Namun anehnya Emma malah terjatuh ke sebuah hutan di mana dia bertemu dengan Jocelyn kecil yang mengaku ditinggalkan oleh ayahnya di hutan tersebut. Hanya saja Emma berusaha meyakinkan diri bahwa penampakan itu tidaklah nyata, tetapi Jocelyn justru berkata dia adalah anak sang ayah yang sebenarnya. Menurut Jocelyn, ayahnya pernah berkata bahwa Emma adalah suatu kesalahan. Selang beberapa saat, Emma melihat Jocelyn mendatangi ayahnya ke sebuah bangunan, dan tak lama setelahnya The Jester memanggil Emma untuk memasuki bangunan tersebut. Di dalam bangunan itu, Emma melihat ayahnya dan Jocelyn yang asik menikmati kebersamaan mereka seperti yang Jocelyn sampaikan sebelumnya. John mengaku tidak menginginkan Emma karena Emma adalah kesalahan masa mudanya. John juga mengatakan kalau dia sudah memiliki keluarga yang diimpikannya, namun keberadaan Emma menghalanginya untuk bahagia. Bahkan setelah mengucapkan kalimat tersebut, John pun menancapkan pisau ke dadanya. Di tengah semua itu, Jocelyn yang sudah kembali dewasa mengaku kalau alasannya menghubungi Emma adalah untuk melihatnya merasa rendah. Setelah mencabut pisau dari dada ayahnya, Jocelyn mengatakan Emma telah gagal memperbaiki hubungan dengan siapapun, sehingga agar Emma tidak menjadi beban bagi dirinya, Jocelyn meminta Emma menghabisinya. Namun begitu Emma mengambil pisau dari tangan Jocelyn, tiba-tiba Jocelyn memintanya untuk sadar. Sayangnya Emma yang telah terpengaruh oleh ucapan menyakitkan mereka tadi, ia pun langsung menikam Jocelyn. Emma, wake up. You're not real. Di mana ternyata semua itu hanyalah permainan The Jester. Panik mendapati sang adik terkapar, sementara The Jester memaksanya pergi, maka dengan emosi Emma menikam The Jester berkali-kali. Walaupun tikaman itu tidak melukai The Jester, Emma mengaku tidak akan lari lagi, yang penting The Jester menjauhi adiknya. Setelah melihat kakak beradik itu berhasil membangun hubungan yang baik,
The Jester pun melangkah pergi begitu saja. Selang beberapa waktu saat mengunjungi makam ayahnya, Emma berkata bahwa sebenarnya ia memiliki mimpi untuk kembali membangun hubungan dengannya. Namun ketika Emma mengucapkan bahwa darah ayahnya mengalir di dalam dirinya, sehingga perilaku buruk John pasti juga ada di dalam dirinya, tiba-tiba sosok The Jester kembali muncul. Terlepas dari semua itu, Emma tetap membangun hubungan dengan Jocelyn karena menurutnya sang ayah juga mewarisi sifat baik kepada Jocelyn. Jadi dengan begitu mereka berdua memiliki semua yang dibutuhkan. Sampai film berakhir, tidak diketahui siapa sebenarnya The Jester ini dan apa yang ia kehendaki. Karena di satu sisi ia berusaha memperbaiki sikap dan hubungan orang-orang bermasalah, tetapi di sisi lain ia pun menghabisi orang tidak bermasalah. Oke, terima kasih sudah menonton alur film ini sampai akhir. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami, semoga terhibur dan sehat selalu. Kita teriakan bersama-sama, "Skuy, brother!"